5 kita lihat dulu bab 3. Kita lihat lagi ya bab 3. Di bab 3 kita membagi biayanya menjadi fix dan variabel dengan 3 metode ya, high and low points, kemudian menggunakan scatter dan menggunakan least square ya. Kemudian di PR-nya 36 ya. Yang A diminta mengerjakan high and low point ya, high dengan menggunakan high and low point. Kemudian B-nya scatter dan yang C-nya least square. Nah, yang high and low sih kayaknya nggak ada masalah ya, kita cari activity-nya yang terendah dan yang tertinggi. Kemudian kita lihat cost dari electricity-nya yang terendah, pada saat activity terendah berapa, dan pada saat activity tertinggi itu berapa. Itu metode high and low. Kemudian variabelnya bisa kita peroleh dari selisih ya, cost dengan number of billets-nya ini, activity. Dari selisihnya ini kita bagi ya, cost-nya dibagi activity, kita dapat variabel per activity. Kemudian ini nih, kita punya model soal seperti ini soal ini. Ini soal UTS tahun berapa ini ya? Tahun 2017. Nah, ini datanya. Ya, ini ada jam kerja dan ini biaya overhead-nya. Kalau di soal ini sih dimintanya menggunakan metode least square ya, bukan high and low. Kalau seandainya menggunakan metode high and low dengan data seperti ini, maka yang kita pergunakan jam kerja yang mana ini? Ada yang mau jawab? Yang paling tinggi yang 3.000. Yang paling tinggi, Pak. Yang paling tinggi yang mana? 3.000. Yang 3.000, yang 3.000. 3.000, oke. Iya. Kemudian yang rendah? Yang rendahnya 1.080. Pertanyaannya kenapa kita nggak pakai yang 1.100, kan biaya overhead-nya 21.000. Kalau 1.080 kan overhead-nya 23.600. Karena dasarnya itu yang Cost driver-nya, Pak. independen. Iya. Variabelnya. Jadi yang menjadi dasar adalah activity-nya ya. Kita baca di teorinya ya. Saya perbesar dikit dulu. Sesuaikan. Ya, ini ya, the data points periods selected from the historical data are the periods of highest and lowest activity. Jadi yang diperhatikan activity-nya bukan cost-nya, ya. Itu yang jadi dasar. These periods usually but not always have the highest and lowest figures for the cost being analyzed. Biasanya dia memiliki activity tertinggi, biasanya cost-nya tertinggi. Activity terendah biasanya cost-nya terendah, tapi tidak selalu demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, if the period of highest or lowest activity levels are not the same as those having the higher and lowest level of cost, the activity level should govern the selection. Jadi yang menentukan adalah activity, bukan cost-nya ya. Because activity is presumed to drive cost ya. Oke, sepertinya itu sih variasi di soal. Biasanya di activity yang terendah atau yang tertinggi, biaya overhead-nya bukan yang terendah atau tertinggi ya.
Oke, ini di sini sekali lagi perlu diperhatikan drivernya ya. Kalau ini overhead dianggap drivernya jam kerja. Ini jam kerjanya siapa ini? Jam kerja actual dari tenaga kerja. Ya, kalau di soal sini estimasi tenaga kerja jam kerja jam kerja aktual dari tenaga kerja. Ini kalau seandainya perusahaannya dia signifikan biaya tenaga kerjanya. Tapi kalau sudah otomasi maka kemungkinan bukan menggunakan jam kerja tenaga kerja tapi jam kerja atau jam aktual dari jam mesin ya. Jam mesin. Jadi drivernya ini ditentukan mana yang mempengaruhi biaya overhead-nya ini. Dan kadang-kadang nggak cuma satu. Kalau biaya overhead ini seringkali drivernya ada beberapa. Kalau seandainya drivernya ada beberapa dan kita menghendaki estimasi biaya overhead yang tepat, penentuan biaya overhead yang tepat, maka kita harus menggunakan beberapa driver. Jadi overhead-nya mungkin dikelompokkan berdasarkan driver-drivernya, kemudian penentuan applied dari overhead-nya itu berdasarkan driver yang berbeda untuk kelompok overhead yang berbeda. Ya. Kenapa overhead ini penting ketika perusahaan menggunakan mesin yang dalam jumlah yang signifikan? Karena tadi ya dia untuk penentuan cost dari produknya itu banyak dipengaruhi oleh jam kerja mesin ya, tidak lagi jam kerja direct labor-nya. Kemudian overhead ini menjadi bagian yang besar dari total biaya. Kenapa? Karena kalau udah menggunakan mesin kan biasanya produksinya jumlahnya banyak. Kemudian mesin itu sendiri efisien. Jadi yang banyak mempengaruhi cost dari produk itu adalah biaya overhead. Ya, jadi mungkin biayanya akan lebih tepat kalau seandainya menggunakan metode perkiraan biaya overhead yang detail. Karena itu karena biaya overhead ini semakin penting ketika perusahaan itu menggunakan otomasi, akhirnya banyak perusahaan itu mulai menggunakan activity based costing. Activity based costing ini awalnya dikarenakan pembebanan overhead yang biasanya dasarnya menggunakan jam kerja direct labor ya, itu tidak menunjukkan biaya yang sebenarnya. Tidak menunjukkan biaya yang sebenarnya itu dapat diketahui dari misalkan jumlah penjualan yang tinggi, produknya itu laku di pasar ya. Tapi laku di pasar ini sebenarnya bukan karena quality dari produk perusahaannya bagus, tapi karena perusahaan mengenakan harga yang relatif rendah dibandingkan pesaing. Nah, kalau seperti ini dalam jangka panjang perusahaan nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena kalau salah dalam pricing, dia akan rugi dalam jangka panjang ketika harus mengganti mesin ya. Maka nggak cukup, keuntungan yang diperoleh itu nggak cukup untuk membayar mesin yang baru. Karena itu penentuan dari driver itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana menentukan driver? Salah satunya adalah dengan melihat korelasi antara driver yang dipergunakan dengan biaya yang terjadi. Nah, di korelasi ini ada di scatter ya. Kalau kita lihat di soal kita, ini korelasinya adalah menggunakan 0,957 ya, 95,7% variasi di biaya itu bisa dijelaskan dari variasi drivernya dalam hal ini. Biasanya selain koefisien korelasi ini kita gunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini 91,6% ya.
Ini sama penerjemahannya seperti koefisien korelasi ya, serupa. Jadi driver ini cukup bagus. Kenapa? Karena 91,6% variasi di biaya itu bisa dijelaskan dari driver yang dipergunakan di sini. Ya. Nah, itu kalau mau meningkatkan lagi ya dari misalnya udah 91,6%, mau ditingkatkan lagi biasanya kita harus mecah FOH-nya itu menjadi beberapa FOH kelompok FOH, dan tiap kelompok itu menggunakan driver yang berbeda-beda. Dalam kenyataan di lapangan sulit ya memperoleh 91,6% ini angka yang bagus sekali, jadi akan sangat sulit ya. Kemudian yang B ini scatter graph ya, scatter graph. Teorinya prediksi saya jawabannya itu harusnya beda-beda ya, beda-beda dalam artian karena ini kan manual ya. Kalau high and low point dan least square ya, itu hasilnya akan sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Harusnya kalau yang di scatter graph ini hasilnya akan beda-beda karena tergantung presisi dari gambar yang dibuat. Seperti saya sampaikan minggu lalu, presisinya akan lebih baik kalau seandainya menggunakan milimeter block. Tapi kalau menggunakan kertas seperti ini, ya kemudian menggunakan garisnya juga tidak menggunakan penggaris, kan, kemungkinan hasilnya akan berbeda-beda. Ya, cuma kalau saya lihat dari hasil ini, jawaban kayaknya mirip semua ya. Ini 260, kecuali yang ini nih 270 ya, berbeda. Kalau yang lainnya sebagian besar itu menghasilkan 260 Vicos-nya ya. Ini agak aneh bagi saya, kenapa? Karena menggambar dengan hasil yang sama tuh untuk scatter tuh agak aneh jawabannya. Kemungkinan melihat kunci jawaban. Oke, kemudian yang C ya, ini di soal ujian biasanya kita gunakan manual, jadi kalian disuruh menyelesaikan ini ya, persamaan garisnya itu menggunakan manual ya, cara seperti ini. Jadi kalau ujiannya online, kalian bisa membuktikan hasil kerjaannya dengan membandingkan dengan Excel ya. Kemungkinan UTS-nya online karena sepertinya belum ada tanda-tanda virusnya mereda. Oke ya, ini jadi persamaan garisnya seperti ini. Kita tentukan fix dan Vicos-nya ini ya, ini. Kemudian B ini gradien dari garisnya ya, menggunakan persamaan ini. Saya nggak hitung lagi, tapi bisa dibuktikan nanti dengan menggunakan Excel. Ya, jadi kalian bisa membuktikan hasil kalian dengan menggunakan Excel ya. Oke, ini tadi koefisien determinasi atau koefisien korelasi sangat penting tadi ya untuk melihat apakah driver yang kita buat itu berkorelasi nggak dengan cost yang kita teliti ya. Kemudian ini confidence interval ya, confidence interval ini ingat lagi di statistik ya, jadi ada rentang yang lazim dan tidak lazim. Nah, kalau kita gunakan hasil di sini, yang lazim itu terletak antara 480,25 dikurang 20,57 sampai dengan 480,25 tambah 20,57. Jadi kalau kita memperoleh hasil di rentang ini, ya itu lazim. Ya, kalau kita berada di rentang ini, di bawah atau di atas, nggak lazim. Nggak lazim berarti kita harus meneliti ya, penyebabnya itu apa, kenapa kok cost-nya terlalu rendah, ya berada di bawah 459,68 atau terlalu tinggi, ya 500,82. Di atas 500,82 ini berarti kita harus teliti kenapa terjadi seperti itu. Tapi kalau nanti aktualnya berada di rentang ini,
maka lazim, artinya tidak ada masalah dengan actualnya. Tapi tentu saja ini kan yang namanya least square ya, ordinary least square, regresi seperti ini kan menggunakan data historical ya, historical. Jadi kalau seandainya terjadi perubahan keadaan, misalkan terjadi penggantian mesin ya, atau terjadi perubahan struktur dari produksi, misalkan dari pekerja, dari labor diganti dengan mesin, maka data historical ini nggak bisa lagi dipakai ya. Kenapa? Karena tadi kondisinya sudah berubah. Ya, data historis tidak bisa dipergunakan untuk memprediksi masa depan apabila struktur dari produksinya itu berubah ya. Jadi ini dipergunakan biasanya untuk melihat ya apakah actual yang terjadi di satu periode itu lazim atau tidak lazim kalau seandainya dia terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau terjadi tidak lazim maka kita cari penyebabnya. Kenapa terjadi aktual yang berada di luar rentang lazim ini. Ya, kemudian kalau kita lihat di soal ujian, model soal ujiannya least square ya. Saya sih prediksi kalau ujian keluarnya least square atau high and low, karena bisa dicek ya hasilnya itu benar atau salah. Tapi kalau menggunakan scatter graph itu susah dicek. Kenapa? Karena tiap mahasiswa itu bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda ya. Oke, itu untuk bab 3. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada yang ditanyakan? Berarti gampang ya ini ya, kayaknya ya. Akuntansi biaya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5 ya, job order costing ya. Nah, kalau kalian baru belajar bab 5 saja ya, video bab 5 atau slide bab 5 ya. Ini slide-nya ya. Itu kalian belum bisa mengerjakan soal UTS ya, karena soal UTS untuk job order dan nanti juga proses costing itu ada materi yang ada dibahasnya di bab 7, yaitu ini, misalnya ini nih, terdapat scrap sebesar 250.000 dan langsung dijual. Ini dibahasnya nggak di bab 5 nih, dibahasnya di bab 7. Nanti bab 7 tapi yang bagian job order nanti itu adanya di pertemuan berikutnya, pertemuan kelima. Nah, ini biaya kualitas and accounting for production losses, ya, job order system. Jadi yang tadi itu ya, yang scrap itu, scrap, spoiled ya, rework ya, itu baru ada nanti di pertemuan kelima. Jadi pertemuan 4 ini belum bisa menyelesaikan soal job order UTS ya. Kenapa? Karena tadi ada bagian yang baru diajarkan di bab 7. Tapi saran saya sih hari ini juga diselesaikan yang pertemuan kelima ini ya, supaya bisa langsung menyelesaikan semua tipe soal untuk job order. Job ordernya ya, saya nggak akan ngulang yang ada di video karena video sebenarnya udah cukup detail ya. Cuma saya akan menyampaikan bagian-bagian yang mungkin di video belum di cover karena di video fokus ke materi inti di bab 5. Jadi job order ini ya, ini kan cost objeknya adalah job ya, cost objeknya adalah job. Beda dengan proses costing, dia cost objeknya biasanya adalah departemen atau proses atau departemen. Jadi job order
Cost objeknya adalah job. Masih ingat cost object itu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan berapa cost dari job ini, berapa cost dari job pertama, berapa cost dari job kedua. Nah, untuk menjawab berapa cost dari job pertama atau berapa cost dari job kedua, maka kita harus mengakumulasi cost untuk tiap job itu. Ya, job 1, job 2 itu berapa cost-nya, karena itu kita buat akumulasi, mencatat akumulasi biaya untuk tiap job itu. Ya. Jadi cost objeknya adalah job di job order costing ini. Kalau saya datang memperbaiki mobil saya, datang ke Auto 2000 ya. Saya datang, kemudian saya parkir mobil, kemudian masuk ke bagian penerima tamunya ya. Bagian penerima tamu itu biasanya dia supervisor dari montir-montirnya. Jadi penerima tamunya itu yang akan memasukkan data kita itu adalah supervisor biasanya. Di situ mulai masukkan data kita. Ya, biasanya kalau udah langganan di sana, tinggal dipanggil aja nomor polisinya, nanti keluar data riwayat servis dari kendaraan kita di Auto 2000. Setelah itu baru kemudian supervisornya nanti tanya jenis servisnya apa yang ingin kita minta ya, atau servis rutin ya, ataukah ada masalah lain ya, misalkan kita punya masalah di roda atau masalah di mesin, misalkan ada suara-suara yang nggak lazim di mesin. Nah, itu kemudian itu nanti supervisor montirnya yang akan mengecek awal ya. Biasanya setelah ketemu supervisor itu di penerima customer, kita akan menuju kendaraan kita. Nah, di sana biasanya dicek awal ya, masalahnya apa, di mana ya. Nah, dari situ nanti supervisornya itu akan memerintahkan montir untuk menyelesaikan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, montir itu nanti biasanya ada kartunya, jadi tiap pelanggan nanti, tiap kendaraan ada kartunya. Nah, di sana dikerjakan, apa yang dikerjakan di bagian sana, misalkan perbaikan mesin, atau perbaikan bagian roda, atau perbaikan rem, itu dicatat semua. Kemudian kalau ada penggantian spare part juga dicatat, ya, penggantian spare part. Apa yang diganti. Untuk spare part yang harganya mahal biasanya dikonfirmasi pelanggannya, ya, ditelepon, Bapak ini ada penggantian apa misalkan ya, yang harganya sekian, ya, misalkan rem, kanvas rem ini harganya sekian, ya, kondisi remnya sudah banyak habis ya, sebaiknya diganti. Biasanya mereka nyarankan sebaiknya diganti, kemudian ini harganya sekian, dilakukan atau tidak. Jadi untuk spare part yang harganya mahal biasanya dia konfirmasi ya. Kalau oke, misalkan ganti nih kanvas remnya, nanti montirnya akan order ke bagian gudang ya, order ke bagian gudang, minta kanvas rem, jenis mobilnya misalkan Avanza ya, kemudian baru dia dipasang ya. Kemudian kalau ada penggantian oli juga gitu ya, diminta ke gudang oli, kemudian dipasang. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh montir, kemudian spare part yang dipakai ya, itu semua dicatat di cost sheet ya, jadi job orders cost sheet atau jadi atau di sini istilahnya cost sheet aja ya, lembaran kerja. Nah, kalau udah selesai nanti kita dipanggil, nah itu ditunjukkan ya apa saja pekerjaannya, dan tiap pekerjaan yang dilakukan montir itu biayanya berapa, kemudian spare part apa yang dipakai, itu juga dicatat di sana. Itu model job order ya, yang kelihatan, yang bisa kita temukan sehari-hari ya. Nah, yang
ini model cost sheet-nya ya, jadi ada direct material dan direct labor ya, seperti di video. Bagian yang penting ini adalah applied ya, di overhead-nya itu tidak menggunakan actual tapi applied, menggunakan predetermined rate ya. Ini. Nah, kalau di model di Auto 2000 tuh nggak kelihatan ya, factory overhead applied-nya itu nggak kelihatan. Biasanya dia itu cas-nya misalkan perbaikan rem, perbaikan mesin ya, itu di dalamnya sebenarnya nggak cuma biaya direct labor-nya aja, tapi di sana udah termasuk overhead. Jadi kalau kelihatan kok mahal sekali biaya perbaikan rem di Auto 2000 karena di sana nggak cuma biaya direct labor-nya ya, tapi udah dicas juga factory overhead-nya, termasuk listrik atau administrasi atau penggunaan peralatan di sana gitu. Kenapa kalau lebih murah di bengkel yang biasa? Karena bengkel yang biasa biasanya dia benar-benar hanya biaya montirnya aja, karena biasanya biaya listriknya itu nggak signifikan. Tapi kalau Auto 2000 kan biaya listriknya yang dicas untuk overhead kan mungkin nggak cuma sekedar pengerjaan mesinnya itu, tapi kenyamanan ketika kalian menunggu di Auto 2000 itu juga masuk ke dalam biaya yang dicas di sini ke factory overhead. Itu yang menyebabkan kalau kita ke bengkel resmi itu menjadi mahal biayanya, dan seringkali nggak modelnya nggak seperti ini ya, nggak ada factory overhead-nya ya, tapi langsung ke biaya yang biaya direct labor-nya, biaya pelayanan direct labor, perbaikan ban, perbaikan mesin, perbaikan rem, itu udah di dalamnya include. Tapi kita di kuliah ini kita menggunakan format model seperti ini ya. Direct material ini actual ya, direct labor ini juga actual ya. Di sini ada tanggal dan berapa jamnya ya. Dan kalau di produksi mungkin dia melalui beberapa departemen, jadi direct materialnya mungkin di satu departemen, ini departemen lain, begitu juga direct labor-nya, ini ada direct labor yang di beberapa departemen. Tapi kalau cuma ada satu departemen, maka ini semua biaya yang ada di departemen ya. Bagaimana tahu direct labor-nya? Biasanya setiap pekerja itu nanti men-scan cost sheet-nya. Ini cost sheet-nya biasanya ada barcode-nya ya. Jadi kalau dia mengerjakan job ini, job 5574, dia akan men-scan ya menggunakan barcode reader yang ada di pekerja situ, kemudian dia scan. Kemudian ketika memulai, ketika selesai dia scan lagi, sehingga dari situ ketahuan berapa waktu yang dikeluarkan untuk menyelesaikan job order ini ya. Sehingga nanti pembebanan dari direct labor-nya itu sesuai dengan waktu yang memang benar-benar dipergunakan untuk menyelesaikan job order itu. Gimana kalau seandainya beda ya, dia pegawainya itu kan masuk dia absen ya, misalkan kayak Kementerian Keuangan masuk jam 7:30, keluar jam 5. Nah, di antara jam itu dia menyelesaikan berapa banyak pekerjaan, berapa banyak job. Nah, itu mungkin akan berbeda ya. Dan pasti absennya yang 7:30 sampai jam 5 itu jauh lebih banyak dibandingkan jam yang dialokasikan di tiap job. Nah, itu nanti untuk kepentingan analisis ya, berapa besar selisih antara waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan waktu kehadiran dari jam 7:30 sampai jam 5, itu akan dianalisis berapa lama dia menganggur. Nah, kalau menganggur itu biasanya bukan kesalahan dari pegawai, ya, kesalahannya dari manajemen. Kenapa? Karena tidak bisa menyediakan pekerjaan dalam rentang waktu 7:30 sampai jam 5. Ya, jadi inefisiensi yang timbul karena pegawai tidak menyelesaikan job ya pada waktu 7:30 sampai jam 5, itu tidak disalahkan ke pegawai, tapi karena manajemen yang tidak bisa menyediakan pekerjaan yang cukup untuk diselesaikan. Jadi inefisiensinya timbul karena mungkin
ya jobnya cuma sedikit ya. Oke, factory overhead ini applied ya, nanti dibandingkan dengan factory overhead control-nya ya. Nanti ada ini ya, ada factory overhead control, kemudian ada factory overhead applied. Ini yang material. Mungkin saya pindah dulu ke factory overhead ya. Karena nanti analisis banyak di factory overhead. Oke. Nah, jadi yang dibebankan ke work in process itu adalah factory overhead applied. Ya, kemudian dari material, payroll, dan semua ini yang komponen biaya dari factory overhead itu dibebannya ke factory overhead control. Nanti dianalisis selisih antara factory overhead control dengan factory overhead applied, ya. Kondisi yang tidak bagus ya kalau di sini dinyatakan itu kalau under applied. Under applied itu artinya yang dibebankan ke work in process lebih kecil daripada actual factory overhead yang dicatat di factory overhead control ini, ya. Jadi ini akan dianalisis, diingat-ingat untuk bagian ini adalah factory overhead yang dibebankan ke work in process adalah applied factory overhead. Sedangkan actualnya masuk ke factory overhead control. Nah, biasanya di akhir periode akan dilakukan analisis. Dianalisis perbedaan antara factory overhead actual dengan factory overhead applied. Ya, kalau under applied atau over applied bisa jadi dua, bisa under applied atau over applied. Dua-duanya dianalisis kenapa terjadi perbedaan itu. Nah, kemudian ini work in process, ini sebenarnya control account. Jadi account work in process di sini, ini account-nya general ledger, ya. Dia control account. Nanti tiap job itu ada subsidiary account. Jadi biasanya gini, work in process job 5574 ya, work in process job 5575, work in process 5576. Jadi ini tiap job ini adalah subsidiary account dari work in process ya. Kalau kita lihat bedanya dengan proses costing, nah, kalau proses costing itu kan karena cost objeknya adalah departemen, working process-nya adalah working process misalkan finishing department, working process blending department, working process assembling department, ya, working process cutting department, ya. Jadi di proses costing nanti subsidiary account untuk working process-nya bukan job tapi departemen, ya, departemen atau proses. Tapi kalau di job order costing, working process ini punya subsidiary account berupa job-job ini, job 5574, 5575, 5576. Jadi working process yang di sini ini adalah yang general ledger. Working process-nya general ledger. Working process general ledger ini, jadi account-account general ledger adalah account-account yang nantinya akan muncul di laporan keuangan yang kita buat seperti di pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, ya. Jadi yang spesifik untuk cost counting itu yang ini, ya, yang subsidiary account ini. Sekali lagi di job account-nya adalah job-job, sedangkan di proses costing subsidiary ledger-nya adalah proses atau departemen. Sementara itu dulu, waktunya habis, kita harus akhiri yang sesi ini, nanti masuk lagi ke meeting berikutnya, saya share. Kalau kita untuk di bab ini kayaknya banyaknya factory overhead itu berdasarkan mesin hours ya.
Okay. Overhead is applied at predetermined rate per machine hours. Jadi digunakan jam kerja mesin, ya. Kadang-kadang jam kerja direct labor, ya. Bisa juga multiple driver. Jadi bisa juga drivernya ada beberapa, yang seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwa kalau ingin presisi, ya, kalau ingin presisi penentuan besarnya cost, ya, untuk factory overhead terutama, maka kita harus mungkin menggunakan beberapa driver, ya. Kenapa? Karena satu driver kayaknya nggak cukup untuk membuat presisi factory overhead yang komponennya banyak. Ini kan banyak sekali ya factory overhead, ada material, payroll, accumulated depreciation, private insurance, dan macam-macam lagi ini. Ini kayaknya tiap-tiap jenis cost ini itu memiliki karakteristik driver yang berbeda-beda, ya, sehingga kalau dalam prakteknya kalau hanya menggunakan mesin hour kemungkinan nggak tepat alokasinya, ya. Oke, kemudian kita lihat yang material, ya, material ini dasarnya material requisition, ya, material requisition, permintaan material, ya. Kalau material ini kan prosesnya beli dulu, ya. Setelah dibeli, dia kemudian ditaruh di gudang, ya, ditaruh di gudang. Kemudian ketika ada proses produksi, baru diminta. Nah, permintaan material ke gudang itu menggunakan material requisition, ya. Kemudian kalau material ini biasanya menggunakan historical, yang nggak pakai predetermined. Yang predetermined hanya factory overhead, ya. Oke, jadi ini dimasukkan langsung dari material ke work in process. Kalau indirect material ke factory overhead control, ya. Itu material, kemudian untuk oke, ini jurnalnya ya, work in process material. Ini yang indirect material, ya. Kalau labor itu pakainya labor time tickets, ya, namanya. Ya, ini labor ada yang direct labor langsung ke work in process, kemudian indirect labor dia lah ke factory overhead, ya. Nah, ini pakai time ticket atau kalau sekarang mungkin udah pakai barcode reader, ya. Jadi kalau memulai menyelesaikan suatu job, pekerjanya itu akan men-scan cost sheet-nya di-scan, itu menandakan dia mulai bekerja menyelesaikan job itu. Begitu udah selesai, di-scan lagi, ya, menandakan dia selesai. Dari sana ketahuan berapa lama dia menyelesaikan pekerjaan itu, ya. Nah, kalau untuk kasus bengkel, ini menarik. Untuk kasus bengkel, biasanya dia nggak menggunakan jam, ya. Jadi kalau bengkel kayaknya dia menggunakan predetermined rate, ya. Jadi kalau memperbaiki rem, ya, itu berapa biayanya, itu predetermined, ya. Kenapa nggak pakai actual jam yang diselesaikan oleh montir? Nah, itu untuk kenyamanan pelanggan. Yang kita kan nggak nyaman kalau misalkan berapa biaya perbaikan rem, tergantung tingkat kesulitan. Ya, itu biasanya kita ketar-ketir, pelanggannya ketar-ketir. Ini berapa banyak ya nanti ya biayanya. Jadi nggak jelas ya tagihannya itu berapa, ya. Tapi kalau dengan menggunakan predetermined kan lebih jelas, ya, bisa diprediksi biayanya, ya. Misalkan perbaikan rem sekian, ya, kemudian ganti oli sekian, penggantian ban atau perbaikan ban sekian. Itu lebih nyaman bagi pelanggan karena tarifnya sudah pasti, ya, biaya yang harus dikeluarkan bisa diprediksi. Tapi kalau di pabrik kan tidak harus seperti itu, ya, tidak ada kewajiban menentukan tarif tertentu, itu tidak seperti bengkel, ya, gitu. Tapi kalau di bengkel itu kan jasa, ya.
Kalau untuk jasa profesional ya itu seringkali menggunakan tarif jam memang ya. Kadang-kadang menggunakan tarif jam seperti di konsultan pajak. Nah, konsultan pajak itu biasanya menggunakan tarif jam. Jadi ketika klien itu nelpon ya itu mulai dihitung tuh waktunya. Mulai jam berapa nanti konsultasinya, selesainya jam berapa. Nanti di cas ya berapa lama waktu yang dibutuhkan konsultan untuk klien ini. Nah, itu dihitung ya. Tapi nggak semuanya juga kayak gitu ya. Contohnya dokter ya. Kalau kalian ke dokter itu kan pakai predetermined ya, predetermined rate ya. Jadi dokter itu tarifnya untuk konsultasi misalkan dokter spesialis ya 350.000 ya. Itu seringkali kan nggak sama ya, satu pasien dengan pasien yang lain itu ada pasien yang cuma 10 menit selesai, ada yang 5 menit selesai, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit kalau ternyata banyak yang harus didiagnosis, tapi semuanya itu dicasnya sama 350.000 untuk konsultasi dokter spesialis. Nah itu jadi nggak ada patokan apakah harus predetermined atau menggunakan actual ya. Kadang-kadang nyangkut kenyamanan ya pelanggan, yang mana yang pelanggannya nyaman ya, apakah menggunakan predetermined ataukah menggunakan actual ya. Kalau dokter menggunakan actual gimana kira-kira ya? Mikir nanti pasiennya ya. Mungkin juga pertimbangannya kalau predetermined, kalau model actual itu untuk dokter biasanya pertimbangannya subsidi silang ya, supaya siapa yang disubsidi ya? Yang disubsidi berarti yang sakitnya parah ya. Yang mensubsidi adalah yang sakitnya nggak parah, yang butuh diagnosisnya sedikit ya. Masalahnya adalah subsidi silang itu apakah kalau subsidi kan biasanya yang miskin yang disubsidi ya, yang kaya yang mensubsidi ya. Pertanyaannya apakah yang miskin yang sakitnya parah? Enggak juga ya. Sehingga butuh waktu diagnosis yang lama kan nggak ada patokan seperti itu ya. Ya belum tentu yang miskin yang jadi subsidinya itu arbitrage artinya random ya, artinya nggak harus yang memperoleh subsidi itu adalah orang miskin, bisa saja yang orang kaya karena pola makannya kurang bagus jadi akhirnya sakitnya berat, akhirnya dia yang disubsidi untuk kesehatan. Oke ya, jadi prinsipnya predetermined atau actual ya itu dipakai dua-duanya sebenarnya untuk labor ini ya, tergantung kenyamanan. Tapi untuk kasus pabrikasi yang ada di buku ini umumnya kita akan menggunakan actual ya, karena biasanya produksinya itu udah tertentu ya, atau produksinya banyak ya, sehingga mudah dibuat rata-rata. Predetermined biasanya kalau mudah mau menghitung rata-ratanya ya, tapi kalau tidak mudah menghitung rata-ratanya itu mungkin kita akan menggunakan actual ya. Oke, kalau udah selesai ya dijual ya, atau dipindahkan ke finished goods ya. Jadi ada yang langsung dijual, ini contoh yang langsung dijual. Ini contoh yang dipindahkan dulu ke finished goods ya. Atau dia masuk ke material. Jadi kalau seandainya hasil output dari job ini kemudian jadi material untuk proses selanjutnya, mungkin dia masuk ke material. Jadi nggak langsung dijual, nggak ke finished goods. Finished goods kan artinya siap dijual, tapi outputnya langsung ke material. Oke, yang ini nih ya. When the purpose of completed job is to replenish the stock of a component used in making other products, the cost of completed job is charged to materials rather than finished goods ya. Jadi bisa langsung dijual, masuk ke finished goods artinya udah siap dijual, bisa juga ke material. Kemudian di bagian akhir ini kan job order untuk service ya. Ini kayaknya juga udah dijelaskan di video ya. Oke, penjelasan saya sampai situ. Ada pertanyaan?
Ada yang ditanyakan? Pagi Pak, saya izin bertanya. Ya, agak keras suaranya, saya kurang dengar. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan kalau misalkan ada perbedaan antara FOH control sama FOH applied, ya kan jadinya bisa under applied sama over applied ya Pak. Iya, betul. Nah itu over applied atau under applied itu ada jurnal penutupnya lagi nggak Pak? Atau dibiarin di akhir periode ada selisih kayak gitu Pak? Ya, nanti dia dianalisis, yang jelas dia harus dihapuskan karena nominal account yang setelah habis periode dia akan dinolkan. Di awal periode dia saldonya 0. Jadi dia jelas harus dipindahkan ya, bisa ke COGS ya, atau ke account line base-nya ke COGS. Nah, itu nanti dibahas, ada bab sendiri untuk menganalisis variance namanya itu ya, under applied atau over applied, itu variance. Ini terjadi perbedaan antara actual dengan applied ya. Nanti dibahas di bab yang sendiri untuk kasus ini lebih dalam ya. Jadi dia jelas harus dihilangkan. Karena apa? Karena FOH itu nanti dinolkan di awal periode ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Ini discussion question-nya ya. Mana yang susah pertanyaannya di antara discussion question? Pak, Ya. mungkin yang nomor Q56 kali ya Pak, mohon dijelaskan. How is control over prime cost achieved in job order costing? Ya, ini mengendalikan prime cost. Prime cost itu apa? Prime cost itu kalau di ekonomi itu apa ya? Faktor produksi utama ya, itu tenaga kerja sama bahan baku ya, tenaga kerja dengan bahan baku. Kalau di job order costing, pengendalian biaya untuk bahan baku dengan biaya tenaga kerja ini seperti apa gitu ya. Bahan baku, kalau secara umum sih ya, bahan baku itu juga ada standarnya ya, ada standar. Jadi untuk menghasilkan suatu produk ya, itu misalkan menghasilkan meja ya, meja kuliah ya misalkan, itu kan sudah ada ukurannya ya, berapa panjang dan lebar dari meja itu, sehingga diketahui berapa kayu yang diperlukan ya, berapa ukuran kayu yang diperlukan, kemudian ukuran kayu itu dihitung ya, kira-kira cost-nya berapa ya untuk material ya. Tapi dalam prosesnya kan kadang-kadang itu terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan misalnya kan karena ternyata materialnya kurang bagus ya, kemudian sehingga dibutuhkan tambahan material lain, biayanya jadi naik ya. Tapi itu masuknya nanti di quality ya, masuknya di quality. Biasanya gitu. Jadi untuk material dia punya standar juga untuk produk-produknya itu. Kalau kalian apa ya, beli kopi ya, kopi yang di mana ya, di Kalimongso itu ada kopi itu dia kalau kita beli kopi dia pakai timbangan ya, ditimbang ya, kopinya berapa gram, kemudian creamernya
berapa gram ya, itu untuk menghasilkan produk supaya standar, supaya tadi ya bahan bakunya itu tepat ya. Ya kalau kasus kopi sih bukan hanya bahan bakunya tepat, tapi supaya rasanya juga standar ya. Jadi untuk bahan baku seperti itu ya. Kemudian kalau untuk direct labor ya, untuk direct labor juga biasanya ada standarnya ya, untuk menyelesaikan pekerjaan ini berapa lama waktunya ya, untuk menyelesaikan, misalkan menyelesaikan meja itu dibutuhkan waktu berapa lama ya. Itu juga ada standarnya ya. Nah itu kalau yang direct labor itu jelas ya, dibuat standarnya untuk kasus misalnya seperti dokter tadi ya. Dokter itu kan jasanya itu udah standar ya, bisa 350.000 dokter spesialis. Itu udah standar segitu ya. Tapi dalam keadaan tertentu kalau tadi ya sulit dibuat standarnya, maka actual yang dibebankan. Jadi kontrol ya itu dalam kasus biaya itu biasanya dilakukan dengan penentuan standar-standar itu ya, biaya material tadi dengan menghitung berapa biaya standar untuk menghasilkan produk ini, kemudian direct labor juga gitu ya, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan meja, atau berapa waktu yang diperlukan untuk satu pasien rata-rata ya, kemudian dihitunglah itu dari total cost-nya berapa biaya standar untuk tiap pasien. Cuma yang jadi masalah sebenarnya untuk prime cost ini relatif gampang menelusurinya ya, dia relatif lebih mudah menelusurinya dibandingkan dengan factory overhead. Demikian juga di prime cost ini biasanya lebih mudah ya. Kenapa? Karena direct labor kan bisa diidentifikasi ke produknya ya, berapa untuk menyelesaikan. Begitu juga direct material bisa mudah diidentifikasi ke produknya. Jadi mengeceknya dia relatif lebih mudah. Beda dengan factory overhead. Factory overhead itu komponennya banyak sekali dan karakteristiknya beda-beda. Sementara kalau kita buat driver, misalkan kita buat driver factory overhead untuk indirect material, drivernya sendiri, kemudian listrik drivernya sendiri. Itu biasanya nggak praktis, bukan nggak praktis masalah ini, rumit dan biayanya mahal. Kenapa? Biasanya listrik kan untuk produksi kan kecil, indirect material kecil. Kalau biaya-biaya yang kecil dari indirect material ini dibuat drivernya masing-masing, itu jadi biaya sistemnya menjadi lebih mahal dibandingkan biaya actual yang dibebankan ke produknya itu. Jadi kalau untuk di prime cost ini biasanya kita menggunakan standar juga, tapi ini mengeceknya relatif lebih mudah ya, karena jam kerja bisa ditelusuri ke produk yang dikerjakan, dan material juga mudah ditelusuri. Sehingga di buku ini yang akan dipentingkan adalah yang factory overhead, yang lebih sulit. Sekali lagi, factory overhead lebih penting lagi ya di analisis dalam kondisi menggunakan mesin. Ya, dan kalau udah ada menggunakan mesin kan direct labor-nya udah mengecil ya. Makanya dipakainya conversion cost. Conversion cost kan direct labor tambah FOH. Kemudian kalau direct material itu relatif lebih mudah untuk menganalisis. Jadi di buku akan lebih ditekankan di factory overhead. Oke. Baik, terima Ada kasih ya, komentar? Pak. Ya, ada komentar, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kalian bisa coba nyelesaikan PR aja ya. PR-nya problem berapa itu? Yang ada di slide halaman terakhir ya. Dicoba, kemudian selain itu kalian juga coba kerjakan ini
soal yang lain yang ada di sini ya, karena jadi gini ya, kalau saya lihat kemungkinan UTS-nya itu online ya. UTS-nya online, semua mahasiswa mengerjakan soal yang sama, kendala kita biasanya waktu ya untuk menyelesaikan. Saya pikir karena online maka nanti ujiannya open book. Open book itu masalah kalau soal mengerjakan AKM, mengerjakan cost counting itu open book itu malah bermasalah. Kenapa? Karena kalau open book itu justru membuang waktu. Kalau kita coba-coba mencari, membuka-buka buku, itu biasanya bisa-bisa nggak selesai soal yang dikerjakan. Ya, justru kalau nggak open book tuh biasanya kita langsung mikir, kalau nggak bisa, kita pakai teknik apa menyelesaikannya. Tapi kalau open book justru kita terpancing, oh nggak bisa, saya buka dulu bukunya. Nah, sebagian besar kalian kan nggak punya buku ya, saya juga nggak ada buku di rumah. Kalian buka laptop itu lebih lama lagi ya, harus pindah-pindah dari soal ke e-book dari buku ini. Jadi walaupun nanti online, saya sih tidak sarankan kalian mengerjakan dengan membuka-buka buku kan, karena waktunya akan habis. Biasanya soalnya essay ya, nggak mungkin soal multiple choice ya untuk AKM. Tahun lalu multiple choice ya. Kalau online kayaknya tidak akan multiple choice ya. Kemungkinan essay dan itu harus dikerjakan dengan cepat ya, karena biasanya waktunya terbatas. Akan lebih baik kalau kalian ngerjakan tanpa melihat buku. Kemudian kalau kalian selesai di PR, kalian langsung pindah aja ke ini ya, ke bab pertemuan 5, video pertemuan 5. Paling tidak dipelajari di ini, karena sebenarnya nggak terlalu banyak di pertemuan 5 ini, supaya bisa pindah mengerjakan soal UTS ya, karena soal UTS ini model ini itu lebih kompleks daripada soal-soal yang ada di buku ya, variasi-variasinya bisa ketemu. Ini contoh job order costing ya, tapi jangan salah, ini model soal sebenarnya sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena jobnya cuma satu ya. Nanti kalau udah model soalnya seperti ini, kemudian jobnya ada beberapa ya, nggak satu job. Artinya kalian harus menganalisis soal, kemudian membebankan cost itu ke jobnya masing-masing. Nah, itu akan menjadi sulit. Jadi kalau kombinasi soal ini dengan ditambah soal yang ada di buku ya, kita lihat soal yang ada di buku problemnya. Nah, ini model seperti ini ya, model soal UTS dikombinasi dengan model seperti ini, jobnya lebih dari satu, itu kompleksitasnya semakin besar ya. Jadi sebelum masuk ke menyelesaikan model kompleks. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalian bisa coba latihan ya dengan mengerjakan soal PR aja ya, jadi nggak harus mengerjakan setelah pertemuan. Nanti kalau ada yang sulit, bisa ditanyakan lewat Google Classroom ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.